saluka. Boleh aja, boleh. Rezeki terus minta amal diterima. Boleh. Tapi sudah lengkap loh tadi itu Rabbi filli warhamni wajburni. Itu lengkap sudah semuanya. Yang kita bacaan ruku itu loh. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu doa apa ya bahasa kitanya? Doa bukan doa sapu jagat, artinya sudah kena lengkap sudah. Apalagi ya kan ya? Itu di situ tuh. Nah, jadi terus terang kalau saya pribadi itu kalau berdoa ketika sujud atau ruku yang simpel saja, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu yang biasanya guru-guru kita ajarkan. Jangan ya itu saja. Ya, itu aja saja yang saya baca. Sisanya yang lain kalau mau panjang-panjang nanti setelah selesai sholat kah atau wiritan yang lain kah. Nah seperti itu ya. Jadi misalkan kita selesai sholat sunnah, kita nggak usah tasbih, tahmid, takbir, langsung kita zikir, memakan yang lain seperti la ilaha illallah itu boleh ya. Atau bagusnya pakai tasbih, tahmid dulu. Oh iya dong, pakai tasbih, tahmid, takbir. Apa itu? Itu juga sholat sunnah. Yang ditanyakan sholat atau setelah sholat ini? Setelah sholat sunnah, apakah kita langsung baca wiridan yang lain? Setelah selesai salam sholat Jumat. Ya, selesai sholat sunnah kita, sholat ya. atau duha. Nah, apakah kita baiknya kita bertasbih, tahmid? Terserah. Oh, itu. Nah, itu kenapa? Karena kita boleh Allahumma. Boleh, ya. Terserah saja itu fleksibel saja. Kenapa? Karena kalau setelah salat sunnah itu tidak ada yang wiritan bacaan khusus, ibarat kata itu tidak ada. Ya, itu bebas saja kita mau zikir apakah zikir itu terserah. Tapi kalau selesai salat fardu memang ada bacaan khusus. Seperti Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan bacaan khusus. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar 333 ya, 33 kali semuanya. Itu memang ada wiritannya, memang ada dari Nabi. Baca ayat kursi itu memang ada wiritan dari Nabi. Nah, jadi seperti itu tuh. Tapi kalau selesai salat duha, selesai salat witir, selesai salat qobliyah ba'diyah, mau baca doa apa? Ya terserah mau. Bebas saja. Nanti kalau kita sholat sendiri, bilangan surahnya itu kita mau 3 surah, 4 surah. Terserah. Umpama kita salat duha nih, 2 rakaat saja umpama salat duhanya. Tapi kita mau baca surah yang panjang-panjang, boleh, nggak ada masalah. Ya, baiklah ya. Nah, jadi kita kembali ya. Rukun sholat yang 6 tadi, rukun gerakan yang 6 tadi itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama ada rukun panjang, itu boleh kita berlama-lama. Di situ boleh berlama-lama. Ada 4 rukun panjang. Kita sebutkan tadi berdiri 1, yang kedua ruku, yang ketiga sujud 1 dan 2, sujud pertama, sujud kedua, boleh panjang-panjang. Yang keempat adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Makanya setelah tasyahud akhir itu ada doa innaka hamidum majid. Allahumma fil apa tuh? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min apa tuh? Lupa kalau ini lupa. Jadi kita imam habis amin ya kan kasih jeda ini ya. Kan itu kita yang kita baca apa itu? Kan sudah dibahas kemarin, terserah aja. Mau doa boleh, mau ayat yang lain boleh. Biasanya saya baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Boleh. Intinya waktu antara amin sama membaca surah bagi sang imam itu tidak langsung dia membaca surah, memberikan kesempatan dia berdiam di situ, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Tetapi bukan hanya diam imam tadi, daripada diam kosong melompong, dia isilah kediaman tadi dengan membaca doa ya dan yang lainnya. Nah, saya tadi ngomong apa itu ya? Setelah tasyahud akhir Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil unsa wa min fitnatil syarri masihid dajjal. Allah, itu doanya setelah
tasyahud akhir. Boleh dibaca, boleh. Nah, jadi tasyahud akhir itu boleh berpanjang-panjang di situ, nggak ada masalah. Jadi 4 ya. Ya, berdiri, ruku, sujud 1 dan 2, dan yang keempat tasyahud akhir. Adapun 2 rukun yang tersisa ini termasuk rukun pendek. Apa itu? Yang pertama i'tidal. Yang kedua duduk di antara 2 sujud. I'tidal kita nggak boleh berlama-lama waktu i'tidal itu. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir yang mana kita ingin melaksanakan doa kunut. Baik kunut rawatib, kunut itu ada terbagi 2. Kunut rawatib dan kunut nazilah. Kunut rawatib itu terbagi 2 lagi. Kunut dalam salat subuh dan kunut rawatib pada saat salat witir di bulan Ramadan. Ya enggak? Nah, jadi itu rawatib. Nah, jadi kita ulangin. Kunut itu terbagi 2. Ada kunut rawatib, ada kunut nazilah. Nah, kunut rawatib itu terbagi 2 lagi, yaitu kunut salat subuh dan kunut salat witir di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, kunut nazilah. Kunut nazilah ini selain daripada kunut rawatib tadi. Ya, kalau ada salat zuhur umpama kunut nazilah, atau Jumat yang lalu atau 2 Jumat yang lalu, pemerintah kita meminta bagi imam salat Jumat untuk membaca doa kunut. Namanya kunut apa itu? Kunut nazilah. Nah, pada saat kita di i'tidal terakhir salat, niat kita membaca doa kunut, baik kunut rawatib atau kunut nazilah, kita boleh berlama-lama di situ. Itu kalau imam di Mekah, di Madinah. Selesai salat witir, mau dari alam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, itu selalu baca doa kunut. Di salat witirnya nih, selalu baca doa kunut dia. Nah, boleh lama lagi, bisa 10 menitan itu. Dia baca doa kunut tadi. Nah, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi selain baca doa kunut, ketika i'tidal nggak boleh lama-lama. Berapa standarnya kita boleh bertahan di waktu i'tidal itu? Nah, para ulama mengatakan standar kita bisa bertahan di i'tidal itu seperti halnya standar orang membaca suratul Fatihah. Kira-kira kalau orang baca suratul Fatihah itu kira-kira berapa detik itu? Ada 30 detik. Anggaplah orang baca Fatihah itu 30 detik. Maka i'tidalnya ini juga harus 30 detik. Kalau lebih daripada 30 detik, maka dia telah memanjangkan rukun pendek. Jikalau dia memanjangkan rukun pendek, maka salatnya batal. Menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ini tidak. Kemudian yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud yang kita sekarang lagi bicara ini. Itu nggak boleh berpanjang-panjang. Berapa standarnya kita boleh bertahan di duduk di antara 2 sujud itu? Kita boleh bertahan duduk di antara 2 sujud itu sekedar hanya bacaan tasyahud pendek. Bacaan tasyahud pendek. Bagaimana bacaan tasyahud pendek? Yaitu at-tahiyyatul lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di situ aja. Lebih daripada itu berarti sudah memanjangkan daripada duduk di antara 2 sujud tadi. Nah, jadi punya standar nih. Kalau i'tidal, standarnya dia boleh bertahan di situ adalah dengan bacaan suratul Fatihah. Kalau duduk, standarnya adalah bacaan, kalau duduk di antara 2 sujud, standarnya lama bertahan di situ adalah membaca tasyahud akhir. Ya kita ringkaskan saja, kita samakan. Anggaplah 30 detik saja. Paham kira-kira? Nah, ini yang i'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Sedangkan yang 4 tadi kita boleh berlama-lama. Baik, nanti insya Allah kita sambung lagi ya. Terutama bagaimana cara duduk di antara 2 sujud. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.